warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajarkan kalian tentang bahasa Indonesia itu asik dan menyenangkan. Anak-anak, puasa pengen ngajak kalian tebak ekspresi dulu nih. Ekspresi apa sih? Ekspresi itu adalah gambaran wajah ya atau yang mengungkapkan tentang perasaan dan hati kita. Tebak ekspresi ya. Puasa lagi ekspresi apa? Atau ada ya? Oke, siap-siap ya. Ya, itu sedih, ngambek. Ada yang suka nangis sedih. Ada yang lagi sedih. Semoga yang sedang sedih ditenangkan ya. Banyak ucapin innalillahi ya. Berikan kepada Allah. Ya, tenangkan dan istighfar. Yang kedua, ekspresi apa ini? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Indah sekali. Wah, bagus sekali. Kira-kira itu ekspresi apa? Ya, ekspresi bahagia atau gembira. Biasanya mukanya itu penuh, senyumnya itu sumringah ya. Sumringah itu senyumnya ceria ya. Kemudian wajahnya juga ya pasti beda sama yang pertama tadi. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah kalau bahagia ya. Yang ketiga, ekspresi apakah ini? Nah, ekspresi apa itu? Ekspresi marah. Biasanya kalau marah itu apa? Matanya suka beda gitu ya, agak ngotot. Kemudian cemberut juga. Kemudian tangannya bisa gitu. Atau gini. Atau ada nadanya, nada suaranya itu intonasi jadi tinggi. Nah, kalau kita lagi marah, perbanyak istighfar ya, Nak. Oke, itu aja. 3 tebak ekspresi walaupun masih banyak ekspresi lainnya. Ada bingung, ada takut, ya. Nah, ngomong ekspresi kita mau belajar nih anak-anakku sekalian. Kita akan belajar tentang mendongeng. Kalian penasaran? Tetap di sana ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, kita awali dulu yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Nah, kelas 3 ini di tema 2, subtema 1, kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Yakni kita tentang membaca dongeng. Nah, kita mengenal dongeng dulu ya. Apa itu dongeng? Pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng juga berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Bagian atau unsur intrinsik dalam dongeng itu ada yang pertama, bagian atau unsur intrinsik dalam dongeng yang pertama adalah judul. Ya, kalian tuh tahu kan apa itu judul? Judul biasanya adalah bagian di awal dari cerita, ya. Tentang keseluruhan isi dongeng. Ini tentang apa sih? Itu namanya judul. Ya, yang kedua tokoh atau pemeran dongeng. Ya, pemeran yang ada di dalam dongeng. Tokohnya siapa aja. Yang ketiga adalah sifat tokoh. Nah, karakter dari tokoh di dalam dongeng tersebut atau cerita ya. Ya, jadi sifat tokoh di dalam cerita. Yang keempat adalah latar atau tempat di mana dongeng itu terjadi. Kemudian kelima adalah alurnya atau jalan cerita. Dan keenam adalah amanat atau isi pesan dalam dongeng. Nah, kalian sudah paham kan tentang bagian dalam dongeng? Baik, untuk selanjutnya
Hal-hal yang kamu perhatikan dalam membaca dongeng itu adalah apa saja? Ada yang tahu? Ya, kita bahas yuk. Yang pertama adalah lafal. Lafal yaitu pengucapan. Lafalnya harus jelas ya. Yang kedua adalah intonasi suara. Suaranya dengan intonasi yang tinggi atau suara intonasi rendah. Nah, yang ketiga adalah ekspresi. Ya, tadi Bu Asna udah jelaskan. Dan kalian sudah tahu bahwa ekspresi itu banyak. Ada ekspresi bahagia, ekspresi sedih, marah, cemas, atau bingung ya. Kemudian 4 adalah tanda baca. Tanda baca kalian harus pahami. Kalau membaca doang itu ini tanda bacanya, koma, titik, tanda tanya, tanda seru ya. Itu kalian harus perhatikan. Nah, sekarang kita mulai simak yuk bacaan dongengnya. Oke, yuk kita siap-siap simak dan dengarkan karena nanti akan ada pertanyaan dari dongeng ini. Siap-siap. Ya, pohon apel yang baik hati. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengannya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel itu menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, kata pohon apel. Maaf pohon apel, sekarang aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, kata seorang laki-laki ini. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu, kata pohon apel. Laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan mengucapkan terima kasih pada pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu pun senang melihat temannya bahagia, tetapi dia tidak pernah kembali sejak itu. Pohon itu kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sudah sama-sama tua. Sekarang aku tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk bersandar, kata laki-laki itu. Baik, pohon tua ini bisa kau jadikan tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun menyandarkan diri pada batang pohon yang masih tersisa dengan tersenyum bahagia. Pohon apel pun menangis bahagia. Nah, setelah kalian simak cerita tadi, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian berdiskusi tentang bagian dari cerita tersebut. Yang pertama tentang judulnya. Coba, apa judulnya? Silakan boleh dijawab dulu. Oke, yang kedua adalah tokohnya. Tadi siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sifat dari tokohnya. Sifatnya apa saja? Yang keempat, latar atau tempatnya. Tempatnya di mana ya? Kira-kira menurut kamu? Sesuai tadi dari gambar dan cerita. Yang kelima adalah amanat atau isi pesan dalam dongeng tersebut.
Sudah? Sudah catat atau mencoba menjawab? Baik, kali ini Wasa akan memberikan jawabannya. Ya, jawabannya adalah judulnya Pohon Apel yang Baik Hati. Coba dicek jawabannya, anak-anak semua. Benar? Nah, kemudian tokohnya. Tokohnya adalah pohon apel dan seorang laki-laki. Yang ketiga, sifat tokoh atau karakternya. Ya, karakternya dicerita menandakan sifat penyayang dan suka menolong ya. Jadi terlihat sekali yang antara manusia, seorang laki-laki itu dan pohon apel itu saling menyayangi ya dan suka menolong. Kemudian yang keempat, latar atau tempat. Nah, biasanya kan pohon apel itu berada di kebun kan? Nah, maka tulislah di kebun. Terakhir, amanat atau isi pesan dalam dongeng adalah saling menyayangi ya. Jadi kita harus saling menyayangi sama tumbuhan ya. Oke, anak-anak, kalian sudah menjawab dengan baik dan menyimak tayangan ini dengan baik. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, kerjakan tugas dari Bu Guru ya, yang sudah Bu Guru siapkan. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.